Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan berbagi kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka di Masjid Polsek Nelanggu yang semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan pengajian dan ta'lim rutin kita di dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan ibadah sehari-hari. Dan terakhir kita sampai pada permasalahan al-ghuslu, tentang permasalahan mandi. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan mandi. Dan mandi itu pada asalnya hukumnya adalah mubah. Mubah, boleh-boleh saja. Artinya mubah itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan juga tidak berkaitan dengan larangan. Nah, tidak berkaitan dengan pahala dan juga tidak berkaitan dengan dosa. Akan tapi kadang-kadang mandi ini bisa berubah hukumnya jadi wajib atau bisa menjadi sunnah yang berpahala. Dan telah kita baca pada pertemuan kita yang terakhir beberapa sebab yang mewajibkan untuk mandi. Nah, yang pertama kita ulangi sebentar. Yang pertama, penyebab atau sesuatu yang menyebabkan mandi adalah apa kemarin Mas Abdul Aziz? Yang pertama apa? Keluarnya air mani dari laki-laki ataupun wanita. Yang kedua apa, Adit? Ila jiddakar fil farj, masuknya zakar kepada kemaluan wanita. Yang ketiga apa Mas Haris? Penyebab atau sesuatu yang menyebabkan mandi yang ketiga apa kemarin? Islamnya orang kafir menurut sebagian pendapat para ulama. Kemudian yang keempat apa Mas Al-Aqib? Al-Aqib apa? Yang menyebabkan wajibnya mandi yang keempat apa? Sudah. Yang keempat apa? Al-maut. Al-maut ya, kematian. Orang yang meninggal wajib bagi orang muslim yang lain untuk memandikannya. Yang keenam atau kelima, keenam sudah belum? Belum ya, sekarang. Penyebab wajibnya mandi yang kelima. Beliau berkata, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, min mujibatil ghusl al-haidhu wan nifasu. Penyebab kelima dan yang keenam adalah penyebab mandi yang kelima dan yang keenam adalah yang kelima adalah al-haid. Haid. Seorang wanita mengeluarkan darah haid. Dan darah haid itu adalah darah yang keluar secara alamiah, setiap darah yang keluar secara alamiah pada waktu-waktu tertentu dengan rutin dari seorang wanita, bukan disebabkan karena penyakit dan bukan disebabkan karena benturan. Nah, darah yang keluar secara alami darah ini fungsinya, darah ini adalah
yang darah yang keluar dari darah ini keluar berasal dari dinding rahim, fungsinya adalah sebagai makanan, sumber makanan bagi bayi atau janin kalau seandainya itu ada. Kalau seorang wanita itu mengandung, ada janin, maka sumber bahan makanannya adalah dari darah ini. Darah ini adalah sumber makanan. Akan tetapi kalau wanita itu tidak mengandung, tidak ada janin, maka darah ini akan kemudian keluar, rusak, kotor, kemudian keluar secara alami. Seperti itu. Sehingga wanita yang hamil itu kenapa tidak haid? Karena dikonsumsi atau sebagai makanan bagi janinnya, sehingga mereka tidak haid. Kalau wanita itu tidak hamil, maka darah ini secara alami akan keluar. Akan rusak dan secara alami akan keluar. Bukan karena penyakit dan bukan karena benturan, yaitu alamiah seperti itu. Ini al-haidu. Baik, sedangkan nifas itu pengertiannya adalah darah yang keluar dari seorang wanita bersamaan dengan keluarnya janin dari rahim. Darah yang menyertai janin pada waktu keluar. Ataupun 2 atau 3 hari sebelum kelahiran, tetapi dengan syarat telah adanya pelepasan atau pembukaan. Ini bagi para bidan atau para dokter tahu bahwa seorang wanita yang sudah waktunya, sudah masuk hari perkiraan HPL, hari perkiraan lahir, itu nanti mereka akan bisa dilihat bagi para bidan, dilihat ini sudah ada pembukaan dan sudah keluar bercak-bercak darah. Walaupun belum kelahiran 2 hari atau 3 hari, tapi kalau sudah membuka dinding rahim atau vaginanya itu sudah membuka, pembukaan seperti itu, maka ini sudah dihitung darah nifas. Jadi darah nifas itu bisa bersamaan pada waktu pas lahir keluar darah, ini berarti nifas. Ataupun 2 atau 3 hari. Para ulama membatasi 2 atau 3 hari sebelum kelahiran, tetapi dengan syarat sudah membuka. Sudah membuka, kalau sudah keluar darah, ini sudah dianggap darah nifas. Jadi mereka pentingnya mereka tidak boleh sholat. Wanita-wanita yang sudah keluar darah 2-3 hari sebelum melahirkan dan sudah ada pembukaan, ini dilarang untuk sholat. Ini fungsinya, mengetahui tidak boleh sholat karena nifas. Baik, itu nifas, penyebab yang ke-6. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kembali ke permasalahan bahwa haid dan nifas, pengertiannya sudah kita sampaikan. Kalau seorang wanita mengeluarkan darah haid ataupun nifas, itu wajib bagi mereka kalau sudah selesai darahnya itu berhenti, maka wajib untuk mandi. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salat wa idza adbarat faghsili ankid dam thumma shalli. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang wanita yang bertanya tentang darah haid, maka beliau bersabda, fa idza aqbalat haidatuki, kalau datang waktu haidmu, yaitu darah haidmu itu keluar, fada'is salat, maka tinggalkanlah salat, jangan salat. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi, sudah selesai, sudah bersih, sudah kering, faksili, maka cucilah darah, sisa-sisa darahnya, dan juga mandi. Cucilah darah, sisa-sisa kotoran dicuci, kemudian tsumma sholli, kemudian sholatlah. Nah, di sini faksili ini mempunyai 2 pengertian. Yang pertama dicuci sisa-sisa darahnya, kemudian setelah itu mandi besar. Baik, ini dalil yang pertama dari sunnah. Kemudian juga
Wa qaulihi ta'ala, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, fa idza tatahharna. Nah, fa idza tatahharna, baik. Apa? Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa idza, baik. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian apa seterusnya? Nah, baik, di sini dipotong ayatnya. Kita lihat lengkapnya. Baik. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Allah berfirman, wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati wanita-wanita yang sedang haid. Jangan mendekati, artinya jangan melakukan hubungan suami istri. Hatta yathurna, sampai mereka selesai suci, bersih darahnya. Fa idza tatahharna, kalau sudah mereka bersih dan mandi, nah, kalau sudah selesai berhenti darahnya, kemudian fa idza tatahharna, kemudian setelah itu mereka mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka boleh kalian datangi melakukan hubungan suami istri dari arah yang Allah perintahkan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kalau sudah selesai wahai wanita, kalau sudah selesai maka mandilah. Nah, diperintahkan untuk mandi. Baru setelah itu, setelah mandi boleh melakukan sholat, boleh melakukan hubungan suami istri ataupun yang lainnya seperti seorang wanita yang suci. Nah, baik, itu dalil yang menunjukkan kewajiban mandi bagi wanita-wanita yang telah selesai haid ataupun nifas. Baik, yakni al-huyadu, maksudnya dari ayat tadi adalah bagi wanita-wanita yang haid yatatahharna bil iktisali ba'da intiha'il haid, yaitu apa? Mereka hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi setelah selesai haidnya. Nah, dan nifas itu hukumnya sama dengan haid. Secara kias, nifas itu sama hukumnya dengan haid. Jadi dalilnya satu untuk dua. Dua permasalahan. Baik. Itu sebab yang keenam. Kemudian sebab yang ketujuh, penyebab yang mewajibkan mandi yang ketujuh adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat, bagi orang-orang yang berniat hendak melakukan sholat Jumat. Wajib mandi bagi orang yang melakukan sholat Jumat pada hari Jumat. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah dewasa, sudah ihtilam, sudah balik. Nah, jadi mandi Jumat itu menurut pendapat yang rajih adalah wajib. Bagi yang pertama, bagi orang-orang yang wajib salat Jumat. Karena salat Jumat itu tidak wajib bagi semua orang. Wanita seperti itu tidak wajib untuk salat Jumat, sehingga juga tidak wajib untuk tidak wajib untuk mandi Jumat. Nah, anak-anak kecil yang belum balik, mereka tidak wajib melakukan salat Jumat, maka juga tidak wajib untuk mandi Jumat. Ataupun para musafir, saya sedang safar, saya sedang bepergian di perjalanan, walaupun saya laki-laki dewasa, tetapi karena saya tidak wajib Jumat, maka juga saya tidak wajib untuk mandi Jumat. Nah, kewajiban mandi Jumat ini khusus bagi orang-orang yang hendak mendatangi sholat Jumat. Baik, nah itu sebab yang keberapa? Ketujuh. Nah, baik.
Sebelum kita membaca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang tata cara atau sifat mandi, perlu kita menerangkan juga faedah tentang hal-hal yang menjadikan atau menyebabkan mandi itu sunnah. Kalau tadi hal-hal yang menyebabkan mandi itu hukumnya wajib. Sekarang beberapa hal yang kita disunnahkan, sunnah hukumnya untuk mandi. Apa saja? Yang pertama adalah al-iktisalu inda kulli jima'in. Mandi setiap kali hendak melakukan jima atau mengulang melakukan hubungan. Baik, kalau misalnya suami istri melakukan hubungan suami istri, kemudian mau mengulang yang kedua, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abi Rafi, dari hadis Abi Rafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, dikisahkan, tawafa zatal lailah, pernah mengelilingi, mengitari, berputar, menjenguk para istrinya pada suatu malam, ala nisaihi. Baik, yaktasilu inda hadhihi, dan beliau mandi setiap hendak melakukan hubungan suami istri tadi, berganti. Baik. Qala, kemudian berkata Abu Rafi, ya Rasulullah, alla taj'aluhu wahid. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak jadikan satu saja? Artinya dikelilingi semua, melakukan hubungan semua istri, suami istri dulu semua selesai, baru mandinya itu terakhir pada waktu mau sholat. Kenapa tidak satu kali saja? Maka beliau bersabda, hadza azka wa atyab wa adhar. Mandi setiap kali selesai melakukan hubungan itu adalah lebih azka, lebih bersih, atyab, lebih suci, wa adhar. Nah, lebih bersih, lebih suci, seperti itu. Nah, intinya lebih baik. Seorang disunahkan untuk mengulang atau mandi setiap kali melakukan hubungan suami istri. Selesai. Nah, baik. Kemudian penyebab yang kedua, penyebab mandi yang kedua yang hukumnya sunnah adalah al-iktisalu lil aidaini. Mandi pada waktu hendak melakukan sholat 2 hari raya, Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, disunnahkan untuk mandi sebelum kita pergi ke tanah lapang untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka disunnahkan untuk mandi. Baik. 5 rawahu al-Baihaqi, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sa'ala rajulun aliyan, ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anil ghusli, tentang permasalahan mandi. Baik. Beliau berkata, iktasil kulla yaum in syi'ta. Nah, dia berkata, Ali berkata, mandilah setiap hari kalau kamu menginginkan. Sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari sekali, terserah, hukumnya mubah. Faqala lal ghuslu alladhi huwa ghusl, orang tadi berkata, maksudku bukan mandi biasa, tetapi mandi yang hukumnya itu disyariatkan wajib atau sunnah, seperti itu. Maka Ali berkata, disunnahkan, yaitu yustahabbu an yaktasil yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul nahar wa yaumul fitr. Nah, beliau berkata disyariatkan, yaitu ada yang berpendapat mandi Jumat itu wajib, ada yang sunnah. Beliau berkata hari Jumat itu disyariatkan mandi. Nah, yang lebih rajih adalah wajib. Kemudian Yaumu Arafah, pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu orang haji wukuf di padang Arafah. Wa Yaumun Nahr, pada hari penyembelihan 10 Dzulhijjah disunnahkan. Wa Yaumul Fitr, dan hari raya Idul Fitri.
Nah, hukumnya sunnah. Baik. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan sunnah mandi adalah al-ghuslu lidukhulil Makkah. Mandi untuk memasuki kota Mekah. Kalau kita mau masuk kota Mekah, itu disunahkan mandi. Batasan kota Mekah, di sana ada batas-batas. Anda akan masuki kota Mekah dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris seperti itu, disunahkan sebelum masuk kita mandi dulu. Nah, berdasarkan hadis Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi tua hatta yusbiha wa yaktasil. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau itu kalau memasuki kota Mekah itu senantiasa bermalam di suatu tempat yang namanya Tua. Nah, hatta yusbih sampai pagi wa yaktasil, kemudian dia mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharon. Kemudian beliau masuk kota Mekah pada siang hari. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, bahwa beliau pun melakukan seperti itu. Ibnu Umar adalah orang atau sahabat yang sangat mengikuti sunnah Nabi dalam segala hal, sampai pada waktu Rasulullah itu masuk kota Mekah diperhatikan. Siang hari atau pada malam hari, Rasulullah itu masuk kota Mekah pada malam hari, bermalam di situ dulu, menunggu sampai pagi. Pada pagi mandi dulu, baru setelah itu agak siang, baru masuk. Nah, diikuti oleh Ibnu Umar, dan disunahkan bahwa Rasulullah SAW pun melakukannya, sehingga hukumnya sunnah. Untuk masuk kota Mekah disunahkan untuk mandi. Baik, kemudian yang terakhir adalah penyebab sunnah untuk mandi adalah al-ghuslu lil ihram bil umrati awil hajj. Mandi pada waktu hendak melakukan ihram, baik ihram untuk umrah ataupun haji. Li hadis Zaid bin Thabit, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada lil ihlal waqtasala, bahwa beliau pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajarrada, yaitu melepas pakaian biasa, harus memakai pakaian ihram, pakaian khusus, waqtasala, kemudian beliau mandi. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syalbani. Nah, kalau kita mau umrah atau mau haji, nanti kita persiapan di bandara sudah pakai pakaian ihram, nanti di atas pesawat itu diumumkan. Jadi kalau kita di bandara di Jakarta, Soekarno-Hatta atau yang lain, itu disunahkan kita naik pesawat itu sudah mandi dulu. Mandi niatnya untuk ihram. Karena kita akan ihram atau mikotnya itu di atas pesawat, nanti di atas udara. Diumumkan Anda akan memasuki daerah mikot, maka segera niat untuk ihram, memakai baju ihram, kemudian mandi, memakai minyak wangi seperti itu di atas pesawat. Sehingga pada waktu kita masuk ke mikot itu sudah mandi dalam keadaan bersih, mandi terlebih dahulu memakai pakaian ihram. Baik, seperti itu. Mandinya di Jakarta sebelum naik pesawat ataupun pas di atas pesawat, boleh. Nah, disunahkan sebelum kita masuk mikot sudah mandi. Nah, seperti itu. Baik. Itu beberapa hal yang menyebabkan disunahkannya mandi. Sunnah artinya dilakukan berpahala, kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Baik, kita kembali ke kitab Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Al-Fauzan. Beliau berkata, melanjutkan pembahasan yang lalu, wa sifatul ghusli al-kamil, dan sifat tata cara mandi yang sempurna adalah, nah, baik, dari penjelasan Syekh Al-Fauzan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mandi di dalam Islam itu terbagi dua. Yang pertama, al-ghuslu al-kamil, mandi yang sempurna, tata caranya sempurna, yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, al-ghuslu al-mujzi, mandi
yang hanya sekedar bisa membersihkan dari hadas. Mandi yang hanya sekedar bisa mensucikan, membersihkan diri kita dari hadas. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Mandi mujzi itu contohnya, kalau kita misalnya berhadas besar, misalnya kita habis mimpi basah misalnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke kolam renang, kita ceburkan diri kita ke kolam renang, kemudian kita keluar dari kolam renang itu dengan keadaan seluruh permukaan badan kita terkena air, dari ujung rambut kita semuanya kena, itu kita keramas masuk ke kolam, kemudian kita gosok rambut sehingga air itu masuk ke dalam kulit kepala kita, dan sampai kaki kita terkena air, semuanya bersih, maka ini sudah sah. Mandi kita sudah sah, sudah benar, dan sudah bisa menghilangkan hadas. Nah, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna pahalanya. Nah, ini namanya mandi yang mujzi. Mandi mujzi itu artinya mandi itu adalah menggunakan air yang merata ke seluruh badan. Ini sudah dianggap mandi yang sah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mandi yang kamil. Mandi yang sempurna, yang ada tata cara khusus, sehingga berpahala yang sempurna pula. Nah, bagaimana caranya? Beliau berkata, menjelaskan, yang pertama adalah dengan an yanwiya biqalbihi. Yang pertama, dengan niat. Seseorang mandi besar, mandi junub yang sempurna itu harus ada niat. Nah, niatnya apa? Niatnya untuk membersihkan dari hadas. Harus ada niat. Saya mandi itu untuk apa? Bukan hanya untuk sekedar kesegaran, bukan hanya untuk menghilangkan kepanasan, menghilangkan keringat, tidak. Tapi saya mandi itu untuk membersihkan hadas besar yang ada dalam diri saya. Niatnya dalam hati. Biqalbi, niat itu dalam hati, tidak diucapkan di lisan. Baik, niat. Yang kedua adalah summa yusammi. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Wa yaksilu yadayhi salatan. Kemudian setelah bismillah, mengucapkan bismillah, dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, baik. Ini dalilnya nanti akan kita sebutkan terakhir ya, insyaallah kita terangkan dulu urutannya, yaitu setelah membaca bismillah, yusamma itu bismillah ya. Bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Yusammi ya, yusammi. Yusammi itu mengucapkan bismillah. Nah, sedangkan kalau tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mandi di sini cukup bismillah. Kemudian wa yaksilu yadayhi salatan, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Setelah itu wa yaksilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Kemaluannya dicuci. Baik. Kemaluannya dicuci, kemudian setelah itu nanti juga tangannya diusapkan di tembok. Nah, seperti itu akan ada di dalam hadis. Kemudian setelah mencuci kemaluannya, summa yatawadda wudu'an kamilan. Setelah selesai, itu adalah berwudu. Wudu secara sempurna. Setelah selesai kemaluannya dicuci, bersih, kemudian setelah itu dia berwudu. Berwudu, yaitu wudu yang sempurna, yaitu dia mencuci wajahnya dengan berkumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, dan mencuci wajahnya secara sempurna, kemudian mencuci lengannya sampai dengan siku, kemudian setelah itu
ngusap kepalanya dan telinganya, kemudian setelah itu kakinya. 6. Kamilan, sempurna. Baik. Setelah selesai berwudu secara sempurna, kemudian summa yuhfi alma ala ra'sihi salasa marrat. Kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya 3 kali. Diguyurkan. 1, 2, 3. Diguyurkan. Wa yurawi usula sya'rihi. Dan sambil yurawi itu artinya memijat-mijat atau menyela-nyela rambutnya sampai akar-akar rambut, pangkal-pangkal rambut, agar air itu meresap sampai kulit. Jadi selain diguyur juga di sela-sela digosok-gosok agar airnya itu meresap ke kulit-kulit kepala, ke bawah. Tidak cuma hanya permukaan saja. So, 3 kali. Kemudian setelah itu summa yu'immu badanahu bil ghusli. Kemudian setelah itu meratakan badannya dengan air, dengan mandi. Setelah itu sisa-sisa yang lain, pundaknya, punggungnya, kakinya, yang lain disiram dengan air. Wa yadluku badanahu biyadaihi. Dan yadliku menggosok badannya dengan kedua telapak tangannya, digosok. Liyasilal ma ilaihi, agar air itu sampai ke kulit. Artinya kalau cuma dikebiur saja mungkin masih ada yang tersisa, masih ada yang kurang. Tapi kalau sambil digosok, sambil tambah dengan sabun, seperti itu, lebih merata. Nah, toib. Seperti itu selesai tata cara mandi yang sempurna. Kalau dia di dalam mandinya itu menyentuh kemaluannya, tadi misalnya dalam mengguyur dan menggosok tadi tangannya menyentuh kemaluannya, maka nanti setelah selesai mandi, kalau mau sholat, dia mengulang wudunya. Karena apa? Karena dengan menyentuh kemaluan tersebut telah membatalkan wudunya yang pertama. Karena sebelum mengguyur tadi dia telah berwudu. Kemudian pada waktu mengguyur, menggosok badannya, kemudian kalau tangannya itu menyentuh kemaluan, maka sebelum sholat dia harus mengulang wudunya saja. Yang diulang wudunya, tidak perlu diulang mandinya. Karena menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, tidak membatalkan mandi. Kemudian beliau melanjutkan, wal mar'atu al-haidu awin nufasa tankudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas. Ini penting juga, khusus bagi wanita yang haid dan nifas itu hendaklah melepas tali-tali, melepas ikatan-ikatan, pita-pita, atau mungkin di rambutnya itu kalau dikepang ya. Kalau dikepang, dilepas kepangannya. Artinya ikatan-ikatan, tali-tali, pita-pita, kepangan-kepangan dilepas. Ini khusus bagi wanita kalau mandinya itu sebabnya haid dan nifas, harus dilepas. Kepangannya, talinya harus dilepas. Wa ammal janabah, sedangkan kalau mandinya itu disebabkan karena junub, yaitu hubungan suami istri, atau karena mimpi basah, wanita itu mandi karena habis hubungan suami istri, fala tankuduhu, maka tidak perlu dilepas. Hina taktasilulah, pada waktu mandi. Kalau ada ikatan, ada pita, ada kepangan, itu tidak perlu dilepas. Jadi ada perbedaan mandi wanita
disebabkan karena haid atau nifas, dan disebabkan karena janabah. Sebabnya kenapa? Kenapa kalau janabah itu tidak perlu dilepas ikatannya, kalau mandi haid itu perlu dilepas? Sebabnya adalah limasyaqqati takror atau tikror, karena beratnya pengulang-ulangan. Nah, karena mandi junub itu kan berulang-ulang, ya, misalnya suami istri sebulan berapa kali, sering kan? Tapi kalau haid kan sebulan paling sekali, seperti itu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan, keringanan. Wanita yang haid itu karena hanya sebulan sekali, maka ikatan pita-pita yang ada di rambutnya dilepas. Harus dilepas semua, mandi merata. Tapi kalau mandinya itu karena janabah, karena sering, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, maka tidak perlu dilepas. Ada ikatan, tidak mengapa, yang penting terkena air permukaannya. Walakin yajib 'alaiha an turawwi usul sya'riha bil ma'. Nah, ikatan-ikatan yang menjulur ke bawah atau panjang tidak perlu dilepas, tapi wajib baginya untuk turawwi, mengalirkan air kepada pangkal-pangkal atau pokok-pokok rambutnya. Nah, rambutnya yang di kepala di sini harus terkena, kulit-kulit kepala terkena. Sedangkan rambut yang memanjang, ada pita atau ada ikatan, tidak perlu dilepas. Yang penting di kulit kepala. Nah, wa yajibu 'alal muktasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usul sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa syurratihi wa ti rukbataihi. Dan wajib bagi seorang laki-laki ataupun wanita yang mandi an yatafaqqad, untuk meneliti, atau meneliti, harus teliti untuk menyampaikan air kepada pangkal rambutnya. Rambut itu ada di kepala, ini harus terkena. Ada yang di ketiak, ya. Ketiak mungkin ada rambutnya, itu harus digosok-gosok ketiaknya agar air itu bisa masuk ke kulit. Tidak hanya terkena rambutnya saja. Nah, harus terkena semua. Yang di permukaan tubuh ini mandi harus terkena. Yang tertutup rambut harus digosok agar air masuk. Ataupun yang rambut-rambut yang di kemaluan juga harus digosok agar terkena masuk ke dalam kulit. Baik. Wa in kana labisan sa'atan aw khataman, kalau seandainya dia memakai jam atau cincin, fa innahu yuharrikuhuma, maka kalau bisa dilepas ya dilepas, kalau tidak bisa dilepas ya yuharrik itu digerakkan. Ini cincinnya ke depan, ke belakang, kemudian ke depan dulu digosok, baru dikebelakangkan digosok, seperti itu. Yuharrikuhuma liyasilal ma' ila ma tahtahuma, agar air itu sampai kepada kulit di bawah jam atau di bawah tadi cincin tadi. Nah, ini juga salah satu faedah perbedaan antara mandi dan wudu. Kalau mandi itu wajib air itu terkena, meresap ke seluruh badan, ke seluruh kulit. Baik kulit itu tertutup rambut yang tebal ataupun rambut yang lebat ataupun tidak lebat, harus terkena. Misalnya kita punya rambut kepala lebat, harus kena ke kulit kepala. Kita punya jenggot lebat atau tidak lebat, kalau pas mandi juga harus terkena. Di ketiak kita rambutnya lebat atau tidak lebat, harus terkena kalau mandi. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu rambut kepala cuma diusap di permukaannya saja, tidak harus sampai ke dalam. Juga jenggot. Jenggotnya kalau wudu kan ada perbedaan. Kalau jenggotnya itu lebat, cukup diusap di permukaan, yaitu di sela-sela saja. Tidak harus sampai ke dalam. Sedangkan kalau jenggotnya tidak lebat, cuma tipis,
maka harus masuk terkena kulit di bawah rambut tersebut. Nah, ini perbedaan antara wudu dan mandi. Kalau mandi, ini perhatikan harus terkena. Seluruh badan kita harus terkena. Baik yang terbuka, tidak ada rambut yang menutupinya, ataupun kalau ada rambut juga harus terkena. Semuanya harus digosok. Kepala, jenggot, kumis, ketiak, ataupun yang lain yang ada tertutup rambut harus digosok agar air itu meresap. Baik. Nah, lebih lengkapnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Tafadhalu, dipersilahkan. Ayo. Siapa yang ingin mengundang maka wudu itu hadisnya gimana? Nah, hadisnya apa? Berwudu. Ya, kalau mengulang maka baik, tidak mengapa. Kalau memang dia merasa berat untuk mandi, maka berwudu. Boleh. Nah, tapi yang afdal mandi. Yang lebih bagus mandi. Nah, sebelum tidur atau sebelum mengulang, dia berwudu terlebih dahulu, tidak mengapa. Kalau memang dia merasa berat, dingin untuk mandi, maka berwudu. Lebih baik daripada tidak wudu atau tidak mandi. Nah, sahih hadisnya. Baik, ada yang lainnya? Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.